Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah 3 bulan berjalan kita mengikuti pembelajaran daring ini. Semoga anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada pagi hari ini Miss akan melanjutkan materi kita mengenai gerak tari, di mana minggu lalu juga sudah kita pelajari mengenai gerak dasar tari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk tari. Bentuk tari berdasarkan geraknya dibagi dalam dua jenis, yaitu tari representasional dan tari non-representasional. Di mana tari representasional ini menggambarkan sesuatu dengan jelas atau wantah, seperti tari tani yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan seorang nelayan, dan tari bondan yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah tari non-representasional, yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi. Contohnya, tari topeng kelana, tari serimpi, dan tari bedaya. B. Jenis gerak tari. Yang pertama adalah gerak murni. Gerak murni merupakan gerak tari yang bertujuan semata hanya untuk fungsi estetis, fungsi keindahan, sehingga hanya untuk memperindah sebuah tarian, tanpa ada maksud melambangkan sesuatu. Misalnya, gerakan memutar-mutarkan pergelangan kaki, menghentakkan kaki tanpa ada maksud tertentu, atau gerak menggulung-gulung selendang ketika akhir tarian, atau mungkin gerakan menundukkan kepala, dan gerakan yang lain yang mungkin tidak begitu memiliki arti dalam sebuah tarian. Yang kedua adalah gerak maknawi, di mana gerakan ini merupakan selain memiliki fungsi estetis juga lebih mengedepankan maksud atau lambang tertentu dari sesuatu yang ingin disampaikan ke penonton tarian. Misalnya dalam tari merak, terdapat gerakan melebarkan selendang sambil bergerak mengelilingi panggung yang menggambarkan gerak-gerik burung merak. Ya, mungkin juga ada jenis-jenis tarian yang lain yang mungkin menunjukkan dari judul pun kita sudah tahu apa makna daripada tarian tersebut. Kemudian kita masuk kepada gerak dasar tari. Mungkin kamu merasa ini sudah dipelajari minggu lalu. Iya, sudah kita pelajari. Di sini saya memperjelas lagi. Yang pertama adalah gerak kepala. Gerak dasar tari itu terdiri dari 3 gerak. Yang pertama adalah gerak kepala, tangan, dan kaki. Kita akan membahas mengenai gerak kepala. Yang pertama adalah cadet, merupakan gerakan kepala seolah menarik dagu. Kedua adalah geduk, kepala tegak digerakkan ke samping kanan dan kiri. Geduk angka 8, seolah-olah kita membuat putaran dagu menuliskan angka 8. Kemudian yang keempat adalah gilek, gerakan kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri, dan kanan. Kelima adalah godek, adalah gerakan gilek yang diakhiri dengan cadet. Kemudian galier adalah gerakan halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah dan diakhiri dengan gerak cadet. Yang kedua adalah gerak tangan. Lontang-lontang kanan atau kiri adalah gerakan tangan yang menggunakan 2 tangan dan kemudian digerakkan saling bergantian. Kedua adalah tumpang tali, merupakan suatu gerak tari yang menggunakan kedua tangan nangreu, kemudian disilangkan. Sembah. Nah, gerak tangan sembah ini dalam tortor Batak juga sudah ada, memang ada. Kamu mungkin sering melihatnya di mana telapak tangan kanan dan kiri itu disatukan dan diletakkan di bawah dagu, kemudian kepala agak menunduk, itu menunjukkan rasa hormat kita. Ya, jadi juga pengertian sama, menunjukkan rasa hormat pada setiap melakukan sembah tersebut. Seseorang menempelkan kedua telapak tangan secara hikmat seperti sedang berdoa. Kemudian yang keempat adalah ukel, salah satu dasar gerak dalam seni tari, yakni gerakan memutarkan pergelangan tangan baik itu ke dalam maupun keluar. Yang kelima adalah capang kanan atau kiri, gerakan penari jaipong yakni dengan cara menggerakkan tangan dengan membengkokkan salah satu dari tangan, baik itu tangan kanan maupun tangan kiri penari. Yang keenam adalah lontang kanan atau lontang kiri, sebuah gerakan tari jaipongan dengan cara menggerakkan tangan yang menggunakan 2 tangan dan kemudian digerakkan secara bergantian. C. Gerak kaki. Yang pertama adalah duduk deku, gerakan yang dilakukan dengan melipat kedua bagian kaki ke arah dalam.
Yang kedua adalah sever. Ya, sever itu adalah dalam putar bata di mana ini telapak kaki itu digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan cara menutup dan membuka telapak kaki tersebut. Contoh, tumit kaki bertemu dengan tumit kaki, ujung kaki bertemu dengan ujung kaki. Kemudian sirik adalah gerakan kaki penari jaipong dengan cara menggoyang-goyangkan kedua kaki secara bersamaan. Yang keempat adalah mincit, merupakan gerakan gabungan dari gerakan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan secara bersamaan, akan tetapi antara gerakan tangan dan gerakan kaki digerakkan ke arah yang berbeda. Misalnya, gerakan tangan kanan digerakkan bersama dengan kaki kiri, begitupun sebaliknya. Nah, kita masuk kepada nilai estetis gerak tari, ya. Pada sebuah tarian yang menjadi nilai estetisnya itu adalah gerakannya, ekstremitas wiraga, wirasa, wirama. Ya, kamu boleh membaca ulang lagi materi minggu lalu. Apa itu nilai estetis? Nilai estetis sering dikatakan estetika dan diartikan hanya sebatas indah atau keindahan, dan dari keindahan akan muncul suatu nilai seni. Nilai estetis pada gerak tari adalah kemampuan dari gerak itu untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis. Pengalaman estetika dari seorang penari dalam melaksanakan gerak wajib dilihat pula dalam kualitas gerak yang dilakukannya. Setiap gerak tarian pasti mempunyai nilai estetis tersendiri yang dapat diuraikan dan dijelaskan secara cermat. Jadi apa itu estetis? Hal yang perlu dipahami dalam mengamati karya tari adalah adanya faktor subjektif dan objektif. Benda itu sangat estetis sebab adanya sifat yang melekat pada benda dan tidak terkait dengan orang yang mengamati. Selain itu juga dikatakan bahwa munculnya estetis itu sebab adanya tanggapan perasaan dari pengamat. Jadi, estetis itu ada sebab proses hubungan antara benda atau karya tari dan alam pikiran orang yang mengamati. Ya, sama dengan benda-benda lain, setiap orang itu memiliki pandangan tersendiri terhadap sebuah karya. Ya, pasti pandangan kita berbeda dengan patung ini menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Makanya nilai estetis itu berada kepada si penikmat daripada karya seni itu. Ya, nah demikian dulu materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pada kali ini tidak memberikan tugas, kamu cukup membuat catatan saja. Semoga apa yang disampaikan ini dapat kamu terapkan dan kamu boleh membuat catatan, ya, ringkas mana yang sudah ada dalam bukumu minggu lalu, nggak usah tulis lagi. Yang belum ada silahkan ditulis. Oke, sekian. Selamat pagi. Tetap semangat dari Miss Julie.